Selamat malam buat sahabat semua. Sebagai teman pengantar tidur bersama saya Linda Laila Zahasfana yang akan menyampaikan beberapa hal, tentu hal ini berkaitan dengan hidup kita. Semoga segala impian, segala cita-cita bisa diraih atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun berbicara tentang sebuah cita-cita, sebuah mimpi yang ingin direalitakan, hal itu pasti berkaitan dengan yang namanya revolusi mental. Saya ingin bercerita. Ingatkah kalian, dulu Bung Karno pernah berkata, dalam kehidupan sehari-hari, praktek revolusi mental adalah menjadi manusia yang berintegras, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong. Revolusi mental itu suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Tapi pada kenyataannya saat ini, banyak anak bangsa yang telah lemah. Mengapa dikata lemah? Anak muda di zaman ini lebih memilih kerja sebagai kuli di negeri sendiri, bukan berusaha untuk menciptakan sebuah lapangan kerja maupun usaha mandiri. Padahal Allah memberikan kita akal untuk berpikir bagaimana cara membangun sebuah usaha. Hanya saja kita malas, kita melemahkan akal kita untuk berpikir maju. Mungkin kalian berkata, mudah sekali berbicara seperti itu. Hei, tidak ada yang sulit kawan. Manjadda wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh ia akan mendapatkannya. Jika kamu bingung, ingatlah sebuah ayat dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan kukabulkan doa itu. Mengapa kita tidak meyakini apa yang telah Tuhan katakan? Di negeri kita ini sering terjadi jual beli jabatan. Banyak sekali pengangguran karena tidak memiliki orang dalam untuk masuk pada sebuah perusahaan maupun perkantoran. Bagaimana Indonesia bisa dikata sebagai negara yang maju bila bangsa sendiri telah banyak yang menjadi karyawan dan budak orang asing? Dulu kita dijajah dengan terang-terangan. Peperangan yang luar biasa banyak menumpahkan darah bangsa untuk menguasai negara Republik Indonesia. Tapi sekarang entah kita yang tidak sadar atau mungkin sebenarnya kita sadar tapi memilih diam bahwa sesungguhnya kita pun masih dijajah. Dengan hal apa? Tentu dengan sebuah teknologi, dengan sebuah transportasi canggih. Kita hanya diam, bahkan menikmati. Katanya sudah zaman modern. Baiklah, tidak masalah. Alat-alat canggih saat ini adalah sebuah kemodernan dalam hidup. Tapi mengapa pikiran kita masih tetap di zaman dulu? Bahkan saya rasa pikiran orang di zaman dulu, keimanan orang di zaman dulu, keyakinan orang di zaman dulu jauh lebih baik daripada orang di zaman sekarang. Di zaman dulu banyak masyarakat hebat menggunakan akalnya, menggunakan keberaniannya, menggunakan keyakinannya untuk melawan penjajah. Sedangkan masyarakat sekarang justru melumpuhkan pikirannya dengan cara beraktivitas semua serba mesin, jalan di antar mesin, serba teknologi, berhitung tinggal pencet kalkulator. Kita dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melumpuhkan otak kita. Ada yang lebih canggih lagi, tinggal difoto semua jawaban telah keluar. Indonesia hanya menjadi penikmat kecanggihan, tapi tidak menjadi pencipta adanya kecanggihan dan kemajuan. Perlu kita ketahui sahabat, tujuan revolusi untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya sesungguhnya belum tercapai. Revolusi di zaman kemerdekaan adalah sebuah perjuangan fisik, perang melawan penjajah dan sekutunya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kini 70 tahun setelah bangsa kita merdeka, sesungguhnya perjuangan itu belum usai dan tidak akan pernah berakhir. Kita semua masih harus melakukan revolusi, namun dalam arti yang berbeda, bukan lagi mengangkat senjata, tapi membangun jiwa bangsa. Jangan bertanya dari mana kau akan memulai untuk perubahan kepada orang lain, tapi ajak diskusi hatimu untuk menjadi manusia yang terang dengan keimanan. Ajak pikiranmu agar menjadi pemikir yang cerdas. Lalu ajak jiwamu agar menjadi jiwa yang kuat dan tenang. Jangan sekedar menjadi generasi penikmat kapul di ranjang yang hanya menghabiskan waktu
bermimpi dan menyiapkan hidup dengan hal yang tidak berguna sama sekali. Tapi jadilah generasi yang membawa manfaat untuk negeri. Tidakkah kau ingin menjadi penerang di dalam keluarga? Ayolah bangkit. Jangan takut pada kegagalan. Ketakutanmu terhadap kegagalan itulah yang membuatmu gagal. Jadilah manusia yang dekat dengan Pencipta. Sebab manusia yang dekat dengan Tuhannya tidak akan pernah takut pada hal apapun. Karena ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha segalanya.